ternyata Regi telah melaporkan Afifah terlebih dahulu di Polres Jakarta Timur. Kami membantah dengan tegas seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Mungkin Egi bukan sosok pelakor di rumah tangga @Afifah Riyad, tapi jelas di rumah tangga saya kan, Gi. Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kasus antara Afifah Riyad dan juga Regi Nazlah. Dan gak cuma itu saja, kita juga akan membahas tentang tuduhan baru yang sudah diarahkan kepada Regi Nazlah. Namun perlu dicatat, tuduhan ini bukan berasal dari Afifah, melainkan dari orang lain. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bersama-sama. Sebelumnya, selebgram Regi Nazlah mendatangi Polda Metro Jaya nih untuk diperiksa atas laporan dugaan penganiayaan terhadap selebgram Afifah Riyad. Dan buat kalian yang belum tahu mungkin ceritanya kayak gimana, itu awal mula ceritanya kayak gimana dan sebagainya, mungkin bisa nonton video ini karena kita sudah bahas lengkap di sana kronologi awalnya sampai Afifah melaporkannya ke pihak polisi. Alright, berbicara mengenai Regi Nazlah yang sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Jadi dalam kesempatan itu Regi Nazlah tidak datang sendirian, tapi dia juga didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Frederikus R. Simamora dan Bertua Hutapea, serta ia juga membawa saksi dan barang bukti berupa sepatu guna memperkuat keterangannya. Pada tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu, sang kuasa hukum yang bernama Bertua Hutapea mengatakan seperti ini. Siang ini Regi dipanggil untuk klarifikasi tentang kasus dia. Hari ini kita datang dengan saksi yang ada di tempat kejadian. Ini sepatu yang dipukul ke klien kami. Kita akan lampirkan buktinya. Banyak juga foto-foto di dalam. Timpal Frederikus R. Simamora. Lebih lanjut, Bertua Hutapea menerangkan seperti ini. Menurut Regina, ada kekerasan verbal sebelumnya. Kata-kata bersifat emosional. Orang nggak mungkin langsung pukul-pukulan kalau nggak terpancing. Semua kalau dikasarin akan lakukan pembelaan diri. Nggak mungkin langsung cakar-cakar. Menurut keterangan klien kami, sebelumnya mereka lakukan sindir-sindiran di TikTok. Kami juga membawa bukti bahwa Regina yang pertama kali dipukul oleh pelapor kala itu. Adapun untuk Regi Nazlah mengaku mendapatkan pukulan ke mata sebelah kiri saat pertikaian terjadi. Lebih lanjut, Regi menjelaskan, dia yang pertama nonjok ke mata kiri saya. Sambil menunjukkan tangan terkepal, saya mengeluarkan bukti-bukti di mana ada satu konten yang sudah dihapus sama dia. Itu menyebutkan nama saya di TikTok. Begitu saya buka, kita cekcok di situ. Mungkin dia nggak terima terus nonjok saya. Regi Nazlah tidak asal berbicara nih terkait pernyataan yang dikeluarkan. Dikarenakan dia juga punya saksi, yakni seorang teman yang juga berada di lokasi kejadian. Teman Regi yang bernama Tia mengatakan, yang memukul duluan memang dari Afifahnya. Pemukulan sepatu juga ada benarnya. Regi Nazlah lantas mengungkap bila dirinya dan Afifah Riyad saling serang satu sama lain, sehingga tidak tepat apabila ia yang disebut menganiaya. Lebih lanjut, Regi menjelaskan, iya saling serang karena saya juga rugi di fisik dan pada malam itu saya juga sudah visum. Tapi ini kan sudah 3 bulan lalu, saya sudah sembuh, beliau juga sudah sembuh kan? Sementara itu dalam pengakuannya Afifah, ia mengungkap bahwa sudah melaporkan Regi Nazlah ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juli 2023. Namun ternyata Regi telah melaporkan Afifah terlebih dahulu di Polres Jakarta Timur dengan pasal yang sama juga. Nah di sini Markus Nababan selaku tim kuasa hukum Regi menjelaskan, oh duluan kita yang melaporkan. Laporan Afifah di sini tanggal 21 Juli 2023. Laporan kita itu tanggal 20 Juli 2023. Jadi kita duluan laporan. Pasalnya sama. Kalau saya bilang ini bukan penganiayaan, ini perkelahian. Dan sebelumnya Afifah Riyad juga sempat diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporannya terhadap Regi Nazlah. Dalam kesempatan yang sama, Afifah mengaku mendapatkan banyak serangan. Kita sebut saja seperti jambakan, cakaran, hingga tendangan dari Regi saat kejadian itu. Dia pun mengaku langsung melakukan visum usai kejadian berlangsung. Lebih lanjut, Afifah membeberkan ada beberapa luka di bagian gigi, gusi, bibir. Ini yang dicakar, ini di bagian pipi sama di bagian leher. Ini lebam di belakang leher punggung. Untuk perut sudah divisum. Tapi saya tidak berani foto karena itu dekat area sensitif. Tapi sudah dipoto dokter forensik. Dan sebagai tambahan informasi, Afifah Riyad melaporkan Regi Nazlah ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan sehari setelah kejadian itu. Laporannya teregistrasi dengan nomor LP/B/4220/7/2023/SPKT Polda Metro. Dan selain itu untuk kuasa hukum dari Regi juga sudah membuat press release. Dapat kalian baca, ini panjang ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu, oke, boleh kita bacain. Tapi kalau kalian seandainya nggak terlalu mau tahu tentang bagaimana isi press release-nya, bisa langsung skip aja ya ke bagian yang berikutnya.
Oke, kita mulai dulu dari paling atas, kita baca press release. Hak jawab atas berita online yang beredar di media sosial seorang wanita berinisial AR terkait penganiayaan tertanggal 20 Juli 2023 di salah satu tempat makan di Jakarta Timur. Untuk dan atas nama klien kami, Regina Nazlah, berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 24 Oktober 2023. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dan atau opini sepihak di media sosial melalui akun sosial media milik seorang wanita berinisial AR mengenai kejadian penganiayaan yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 di salah satu tempat makan di Jakarta Timur, kami membantah dengan tegas seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Dengan ini, kami selaku kuasa hukum dari kantor law firm Bertua & Co menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa dengan ini kami sampaikan secara tegas bahwa seluruh keterangan serta informasi yang terdapat dalam pernyataan dan atau opini sepihak yang diposting melalui media sosial milik seorang wanita berinisial AR adalah tidak benar adanya dan memutarbalikkan fakta karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Bahwa seluruh rangkaian kejadian yang diinformasikan oleh akun media sosial AR merupakan penggiringan opini yang tidak menceritakan fakta kejadian secara keseluruhan dan lengkap, tanpa menjelaskan bagaimana perkataan AR di dalam direct message Instagram yang sangat kasar kepada klien kami, serta tanpa menjelaskan secara fakta siapa yang memicu dan melakukan serangan fisik terlebih dahulu sehingga terjadi perkelahian. Yang ketiga, bahwa fakta kejadian tertanggal 20 Juli 2023 yang melakukan serangan fisik terlebih dahulu adalah AR, sehingga memaksa klien kami untuk membela diri yang berujung pada perkelahian, sehingga mengakibatkan klien kami mengalami luka yang cukup serius, di mana fakta tersebut tentu didukung dengan saksi-saksi serta bukti-bukti yang tidak perlu untuk dipublikasikan dengan tujuan mendapatkan perhatian masyarakat media sosial. Selanjutnya, pasca kejadian tersebut, klien kami yang mengalami luka-luka akibat serangan AR juga telah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Yang keempat, bahwa keadaan saat ini klien kami masih dalam pemulihan dikarenakan mengalami tekanan, baik itu secara fisik dan juga psikis akibat pernyataan dan atau opini sepihak AR di media sosialnya yang membuat banyak masyarakat salah persepsi sampai dengan berkomentar tidak baik dan menghakimi klien kami, sehingga mengakibatkan terganggunya privasi kehidupan sosial, dunia pekerjaan, dan kehidupan sosial keluarga klien kami. Yang kelima, bahwa perlu kami sampaikan kepada setiap orang yang membaca dan mengikuti perkara ini diharapkan menjadi masyarakat yang bijak dalam menanggapi informasi-informasi yang beredar di media sosial yang belum terbukti kebenarannya secara hukum, terkhusus pada permasalahan klien kami dan AR. Oleh karena itulah kami menghimbau kepada setiap orang yang berkomentar tentang permasalahan ini untuk tidak memberikan komentar yang bersifat pencemaran nama baik dan juga fitnah yang merugikan orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan mohon agar menghormati serta mempercayai sepenuhnya penanganan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih bagaimana isi press release-nya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan nampaknya nih permasalahan Regina Nazlah bukan hanya dengan Afifah, namun kini muncul masalah baru lagi. Untuk sebelumnya Kak Regi telah membantah nih dirinya masih menjalin hubungan asmara dengan suaminya Afifah, yaitu Dery Pransakti, yang mana Dery ini dulu adalah mantan kekasihnya. Namun baru-baru ini isu soal Regina Nazlah merupakan pelakor di rumah tangga orang semakin diperkuat. Pasalnya ada seorang wanita bernama Vika Rizkia, yang mana ia sudah mengungkapkan soal hubungan gelap mantan suaminya dengan Regina Nazlah. Melalui unggahan di Instagram, Vika Rizkia sudah membeberkan beberapa bukti yang memperlihatkan kedekatan mantan suaminya dengan Regina Nazlah. Bahkan nih setelah mereka resmi bercerai, mantan suami Vika Rizkia ini masih menjalin hubungan dengan Regina Nazlah. Selain itu, sang mantan suami ini juga sempat memberikan semangat kepada Regina Nazlah dalam kasusnya dengan Afifah Riyad. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita bacakan seperti apa pernyataan dari Vika. Bukti nyata bahwa mereka memang ada hubungan, tapi ini bukti setelah kami resmi bercerai. Setidaknya apa yang saya tuduhkan ke mantan suami dulu itu benar-benar nyata, bahwa keluarga kecil saya hancur karena hadirnya sosok wanita tersebut. Mungkin Egy bukan sosok pelakor di rumah tangga @Afifah Riyad, tapi jelas di rumah tangga saya kan Gi. Hai Gi @Regin, pasti kenal kan siapa saya? Dan di slide terakhir sosok anak kecil siapa? Insya Allah saya sudah mengikhlaskan beliau buat Egy. Tapi Gi, boleh ya saya bertanya, kenapa harus ayah dari anak-anak saya yang Egy ambil? Bahkan beliau bukan siapa-siapa. Segitu berharganya kah beliau di mata Egy sampai-sampai Egy merendahkan harga diri Egy sendiri demi beliau? Demi bisa mendapatkan beliau, Egy rela dicap sebagai pelakor. Pada akhirnya Gi, mahalnya nilai seorang wanita itu ada pada harga dirinya. Egy cantik, Egy berprestasi,
Egi masih sangat muda untuk melakukan hal yang saya pun gak habis pikir mampu merusak keutuhan rumah tangga saya. Bahkan Egi pasti mampu mendapatkan sosok laki-laki yang jauh lebih baik dari segi apapun. Boleh ya Gi, saya bertanya sekali lagi. Saya tahu Egi pun kehilangan peran sosok ayah. Tapi sampai hatikah Egi mengambil sosok ayah dari anak-anak saya, terutama anak perempuan saya? Pasti Egi tahu rasanya kehilangan sosok ayah itu seperti apa, tidak mempunyai keluarga utuh itu seperti apa. Tapi mau dikata apa, semua sudah terjadi kan Gi? Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dari apa yang Egi mulai. Sekarang Egi dan beliau bebas mau melakukan apapun. Tapi ingat, setiap perbuatan akan diperhitungkan ya Gi. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Vika. Dan jujur aku juga sangat sedih banget sih membaca bagaimana postingan dari Vika. Dan berbicara mengenai bukti-bukti yang sudah dibagikan oleh sang istri sah, ada beberapa bukti. Ini adalah fotonya, foto pertama, terus foto kedua. Di foto kedua ini kayak si mantan suami itu ngupload story yang ada Regi Nazlahnya sambil ngasih tanda otot gitu loh, semangat gitu. Lanjut ke foto yang berikutnya, ini mungkin mantan suami ya bersama dengan Regi. Ini juga sama, potret sama mantan suami bersama dengan Egi. Dan ini adalah potret anaknya, satu cowok dan juga satu cewek, Masya Allah. Yang dipegang itu adalah akta cerai. Oke, sedih juga ya teman-teman lihatnya. Anyway, untuk Vika juga ngupload sebuah instastory. Instastory-nya ini kayak Regi bersama dengan someone. Dan coba teman-teman baca ya seperti apa instastory dari Regi. Terima kasih untuk menjadi seseorang yang sudah mengerti aku ketika tidak ada yang bisa melakukannya. Thank you for keeping my trust when everyone else broke it. Terima kasih juga sudah buat aku tersenyum ketika nggak ada yang membuat aku tersenyum. Thank you udah megang aku ketika semua orang meninggalkan saya. Thank you sudah menjadi the one I fell in love with. Atau dalam kata lain dia itu kayak berterima kasih karena kamu sudah menjadi orang yang saya cintai. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman translate-nya. Sorry agak kacau balau translate-nya dan mungkin ada yang mau koreksi, nanti koreksi ya di kolom komentar. Lantas gimanakah tanggapan dari Regi mengenai hal yang satu ini? Untuk sekarang seperti aku pantau Regi belum memberikan statement apapun terhadap hal tersebut. Dan gimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Well, cukup sekian untuk hari ini. I'm so pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.